حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah, taufiknya lah, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita semua dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kami mengajak kepada kaum muslimin semuanya, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan berusaha mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berusaha pula meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Semua yang datang dari Rasulullah berusaha untuk semuanya diambil dan dikerjakan, dan semua yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-7.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-110 bahwasanya ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita itu dikeluarkan untuk manusia untuk senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kita itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita dijadikan umat yang terbaik di antara umat-umat sebelumnya? Karena Allah menurunkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an, semua apa yang bersentuhan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi dan Rasul yang mulia, Al-Anbiya Asraful Anbiya wal Mursalin, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diturunkan padanya Al-Quran. Dan kota yang mulia, yaitu kota Mekah dan Madinah, karena diturunkan padanya Al-Quran. Dan kemudian bulan yang mulia sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yaitu bulan Ramadan, karena di sana pertama kali pada saat bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dan salah satu malam yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang diturunkan kepadanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan padanya Al-Quran, yaitu di malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum ma ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik dari kalian yaitu adalah orang yang belajar Al-Qur'an, mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Ini merupakan motivasi dari Rasulullah SAW agar kita bisa menjadi makhluk Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik di antara yang baik, yaitu dengan kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahala dan ganjaran yang besar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabillah, dari Al-Quran ini, baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10. Artinya setiap huruf yang kita baca akan dilipatkan 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Baru kita membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 3 kebaikan. Dan tiap kebaikan dilipatkan 10, artinya 30 kebaikan yang kita dapatkan. Bagaimana lagi apabila kita membaca satu surah, satu juz setiap harinya. Bayangkan betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan
ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti, Al-Quran itu akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat atau sesuatu yang mencelakakan kita. Apabila kita di dalam hidup kita sering belajar dan membaca Al-Quran dan mengamalkannya serta mengajarkannya, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya di hari kiamat nanti. Namun apabila kebalikannya, kita mengabaikan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak belajar Al-Quran apalagi mengajarkannya, maka Rasulullah SAW mengatakan Al-Quran hujjatun laka au alaik atau kama qala Rasulullah SAW. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, bisa menjadi penolong bagimu atau yang mencelakakanmu. Al-Quran akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, sang hamba tidak pernah membaca aku tatkala dia hidup di dunia. Maka daripada itu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah membacanya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu janganlah kita mengabaikan untuk membaca Al-Quran ini walaupun sedikit. Setiap hari kita usahakan selalu membaca Al-Quran, satu ayat atau satu ain atau satu surah, satu juz setiap harinya. Yang demikian itu akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita mengabaikannya. Banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan Al-Quran. Bahkan terkadang banyak di antara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pengurus masjid. Tidak ada kata terlambat. Jangan kita malu untuk belajar walaupun dari alif. Ketahuilah, amal ibadah itu hanya kita lakukan selama hidup di dunia. Dan ketika di akhirat nanti tidak ada amal ibadah lagi, melainkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Serta apabila kita telah mahir, kita mengajarkannya kepada yang belum bisa. Jangan sampai kita seperti sebagian kaum muslimin, terkadang Al-Quran tidak tahu di mana tempatnya. Terkadang Al-Quran hanya keluar tatkala ada seremonial saja, ada kematian, ada sumpah jabatan, atau ada jamuan dan lain sebagainya. Al-Quran baru keluar. Terkadang Al-Quran berdebu di almari, menandakan Al-Quran itu tidak pernah dibaca. Bahkan yang parah, kadang-kadang di rumah kaum muslimin ada tulisan Al-Quran yang katanya kaligrafi. Apabila ditanyakan kepadanya apa bacaannya, belum tentu dia pun tahu apa bacaannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana aduan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadul qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita sisihkan waktu kita untuk mempelajari, untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran, dan juga mengajarkan Al-Quran tersebut sebagai modal untuk kita
menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi mulia di antara kalangan manusia yang lain sebagaimana yang dikatakan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian yaitu adalah orang yang belajar Al-Qur'an, mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Bukan barometer kebaikan itu sesuatu yang dipandang kebanyakan manusia. Barometer kemuliaan, ada yang mengatakan itu harta, ada yang mengatakan jabatan, ada yang mengatakan keturunan ini dan itu, ningrat dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai barometer baik dan tidaknya orang tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu perumpamaan untuk kaum mukmin yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an matalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Kaum mukmin yang membaca Al-Qur'an permisalannya seperti buah utrujah. Baunya harum dan juga rasanya manis. Enak dimakan, enak dipandang oleh kaum muslimin lainnya apabila kita senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Qur'an serta mengajarkannya. Kemudian permisalan yang kedua, matalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an matalul tamra la rihu laha wa ta'muha thayyibun. Dan permisalan kaum mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma yang tidak ada baunya namun rasanya manis. Tentu permisalan yang pertama yang lebih baik, kita dipandang mulia oleh orang lain dan juga bergaul dengan orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an itu enak dalam pergaulannya dan lain sebagainya. Buahnya manis, buahnya harum dan juga terasa manis. Kemudian permisalan yang ketiga, matalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an matalu raihanati laisa rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Dan permisalan orang yang munafik membaca Al-Qur'an bagaikan tumbuh-tumbuhan yang baunya harum namun rasanya pahit. Fasih membaca Al-Qur'an, selalu lancar dalam berbicara Arab, namun tatkala dirasakan sebetulnya dia sangat pahit. Orang munafik walaupun dia baca Al-Qur'an, walaupun dia mulia dipandang oleh orang lain, mahir membaca Al-Qur'an, senantiasa membaca Al-Qur'an, namun begitulah orang munafik tatkala dirasakan rasanya pahit. Kemudian permisalan yang keempat, matalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an laisa rihuha wa ta'muha murrun. Dan permisalan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, permisalannya matalu hamdala laisa rihuha wa ta'muha murrun. Seperti buah hamdala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada baunya dan dirasakan juga pahit. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas sebagaimana permisalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ingin menjadi yang terbaik, mari kita senantiasa belajar dan mengamalkan Al-Qur'an dan mengajarkannya Al-Qur'an tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis
yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u wa huwa syakun falahu ajran aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membaca Al-Qur'an, bagaikan dia bersama malaikat safaratil kiramil barara, malaikat yang mulia dan baik. Saking mulianya orang tersebut. Dan kemudian permisalan orang yang membaca Al-Quran namun dia susah dalam membacanya, terbata-bata dalam bahasa kita, namun terkadang dia terasa susah untuk belajarnya. Namun ketahuilah dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama yaitu usaha dia untuk selalu belajar Al-Quran tersebut. Pahala yang kedua, dia mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qur'annya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rugi sedikit pun kita dalam membaca Al-Qur'an, dalam belajarnya, dalam belajar Al-Qur'an, apalagi mengajarkannya. Walaupun kita masih kesusahan dalam mempelajari Al-Qur'an, kita telah mendapatkan dua pahala. Pahala susah kita dalam belajarnya dan pahala kita dalam membaca Al-Qur'annya. Apalagi kita telah mahir membaca Al-Qur'an, bagaikan kita itu bersama para malaikat kiramil bararah yang mulia dan baik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita senantiasa semangat dalam belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya serta mengajarkannya, dan semoga Al-Qur'an tersebut akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Semoga kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi
rabbil alamin. Aqimis shalah.